Itulah metode yang digunakan oleh spiritualis alam naga langit kelas 2. Biasanya, Chu Feng tidak bisa menghindarinya. Sekalipun jaraknya sangat jauh, cepat atau lambat ia akan tertangkap. Namun Chu Feng mendengus pelan, berbalik, dan segera menjauhkan diri darinya. Melihat kejadian itu, Jie Mubai pun buru-buru menarik kembali serangannya, mengeluarkan 2 lembar kertas jimat, dan menempelkannya di kedua kakinya. Saat ia merapal mantra, api keemasan membakar kakinya. Pakaiannya masih utuh, tetapi kecepatannya meningkat pesat. Namun, Chu Feng masih semakin jauh dari pandangannya. Tak lama kemudian, Chu Feng benar-benar menghilang dari pandangannya. Hanya suara mengejek Chu Feng yang datang perlahan dari kedalaman kehampaan. Kesempatanmu tidak begitu bagus. Jie Mubai berhenti. Ia tahu ia takkan bisa mengejar Chu Feng sama sekali, jadi ia menggertakkan giginya dengan marah. Dia akhirnya mengerti mengapa Jie Tianran tidak berdaya melawan Chu Feng. Memang tidak mudah untuk menangkapnya. Ternyata Chu Feng dapat melarikan diri darinya tanpa formasi teleportasi. Senior, terima kasih atas kecepatanmu yang luar biasa, kalau tidak aku tidak akan bisa melarikan diri. Setelah Chu Feng melepaskan Jie Mubai, dia berkata kepada rusa ilahi. Alasan mengapa Chu Feng bisa begitu cepat adalah karena kecepatannya yang luar biasa. Ketika kultivasi Chu Feng mencapai tingkat dewa sejati tingkat 9, kecepatan gerakan ilahinya dapat mencapai batasnya. Bahkan dewa langit tingkat 2 pun tak dapat mengejarnya. Kamu pasti telah dikunci olehnya. Dia mungkin akan mengejarku lagi. Meskipun gerakan dewa itu cepat, kamu tidak bisa menggunakannya sepanjang waktu, karena akan menghabiskan terlalu banyak energimu, kata rusa dewa. Kita jaga jarak dulu. Mungkin dia akan menyerah. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan kalau dia terus mengejarku, kata Chu Feng. Apa yang harus kita lakukan dengan tempat-tempat yang tercatat di peta? Haruskah kita meninggalkannya? Tanya rusa dewa. Lagi pula, jika Chu Feng benar-benar dikunci oleh Jie Mubai, dia akan ditemukan oleh Jie Mubai selama dia memasuki dunia makam yang ditandai pada peta. Chu Feng tidak mempunyai peluang sama sekali untuk menang. Senior, sebenarnya aku tidak takut padanya, percaya. Hanya saja aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Dia tidak pantas mendapatkannya, kata Chu Feng. Jadi apa rencanamu? Tanya rusa dewa. Jika saya beruntung, saya akan menemukan bantuan. Tapi aku khawatir jika Jie Mubai pergi langsung ke sana, aku akan terlambat mencari bantuan. Tidak apa-apa, mungkin sudah takdir bahwa semua yang ada di sana bukan milikku. Chu Feng memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun, ia memiliki cara untuk menghancurkan formasi tersebut, dan hal yang paling kurang dari makam kuno ini adalah makam. Ia kemudian dapat menemukan hal-hal lain yang mungkin bermanfaat baginya untuk menghancurkan formasi tersebut. Oleh karena itu, Chu Feng mulai mencari dunia makam lainnya, dan selama periode ini Chu Feng selalu berhati-hati. Dia juga merasa bahwa dirinya dikunci oleh Jie Mubai menggunakan cara khusus, tetapi tidak peduli bagaimana dia mengamati dirinya sendiri, dia tidak dapat mendeteksi sisa kekuatan penghalang itu. Bahkan harta karun yang diberikan Jie Mubai kepadanya, Chu Feng telah mengamatinya dan menemukan bahwa tidak ada formasi penguncian sama sekali. Singkatnya, metode Jie Mubai tidak sederhana, dan Chu Feng harus waspada. Namun untunglah Jie Mubai tidak mengejarnya. Chu Feng menduga bahwa Jie Mubai pasti menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk menangkap Chu Feng, jadi dia langsung menuju ke tempat yang ditandai di peta untuk mendapatkan manfaatnya. Apa itu? Namun segera, Chu Feng melihat beberapa kapal perang di langit berbintang yang jauh. Sangat cepat. Bendera yang berkibar di atas adalah bendera klan Huang Futian. Klan Huang Futian, mereka juga ada di sini. Chu Feng, apakah menurutmu mereka akan membantumu? Melihat armada kapal perang klan Huang Futian, Dandan lebih bersemangat daripada Chu Feng. Meskipun pada awalnya mereka berdua saling berselisih, Chu Feng kemudian bergabung dengan klan Huang Futian untuk menghadapi Sekte Abadi Tujuh Alam, dan juga membantu Huang Fusengyu untuk menembus garis keturunannya dan meningkatkan kultivasinya, sehingga mereka pun dapat dianggap memiliki persahabatan. Awalnya,
Ketika mereka pergi ke Gunung Peluang Garis Darah, mereka mendengar bahwa klan Huang Futian juga pergi ke sana, tetapi ketika Chu Feng pergi ke sana, dia tidak melihat mereka. Mereka pasti pergi karena sesuatu. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kalau begitu aku akan mencoba dan melihat apakah aku punya muka untuk melakukannya. Chu Feng benar-benar tidak ingin memberikan keuntungan itu kepada Jie Mubai tanpa alasan. Namun, kekuatan klan Huang Futian tidak lemah. Tingkat kultivasi pemimpin klan Huang Futian telah mencapai Dewa Surgawi tingkat 3. Jika klan Huang Futian bersedia mengambil tindakan, mereka tentu tidak akan takut pada Jie Mubai. Jadi Chu Feng langsung menggunakan formasi itu untuk menarik perhatian klan Huang Futian. Karena kapal perang klan Huang Futian terlalu cepat, tidak mudah bagi Chu Feng untuk mengejarnya bahkan jika dia menggunakan kecepatan dewanya. Diperkirakan mobil itu dikendarai oleh ketua klan Huang Futian sendiri, kalau tidak maka tidak mungkin bisa melaju secepat itu. Untungnya, taktik Chu Feng dengan cepat menarik kapal perang klan Huang Futian, yang kemudian berbalik dan terbang menuju lokasi Chu Feng. Chu Feng langsung memperlihatkan wujud aslinya. Saat kapal perang terdepan mendekat, sesosok perkasa terbang keluar dan terbang menuju Chu Feng. Ada banyak tokoh yang dikenal di antara mereka, seperti Huang Fuzantian, Huang Fusengyu, dan pemimpinnya adalah patriark klan Huang Futian. Chu Feng, ini benar-benar kamu. Kebetulan sekali aku bisa bertemu denganmu di makam kuno yang begitu besar. Setelah semua orang mengonfirmasi Chu Feng, mereka semua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, terutama Huang Fuzantian, yang paling bersemangat. Tetapi Chu Feng dapat melihat bahwa meskipun mereka tampak bahagia, ekspresi mereka agak rumit. Chu Feng, apakah kamu sendirian? Huang Fusengyu bertanya. Iya, Chu Feng setuju dan bertanya, kalian terburu-buru sekali. Ada apa? Memang ada sesuatu. Bagaimana denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Kalau kamu tidak ada kegiatan, kenapa tidak ikut dengan kami? Kami bisa menjagamu di sana, kata Huang Fusengyu. Ada sesuatu, tapi sepertinya kamu sedang terburu-buru, jadi mari kita selesaikan masalahmu dulu. Saat Chu Feng berbicara, dia terbang langsung menuju kapal perang. Seketika itu juga armada kapal perang itu mulai bergerak lagi dan meneruskan perjalanannya ke arah semula. Huang Fusengyu duduk di sebelah Chu Feng dan berkata tanpa menunggu Chu Feng bertanya. Saya mengalami beberapa masalah, tetapi itu bukan masalah besar dan mudah diatasi. Nah, kamu bilang ada masalah, ada apa? Ada yang bisa kami bantu? Ceritakan dulu tentang bisnismu. Ada masalah apa? Tanya Chu Feng. Namun saat Chu Feng mengatakan ini, Huang Fusengyu tampak bingung. Huang Fuzantian menghampirinya dan memarahinya, apa yang menyebalkan? Apa ada yang tidak bisa kamu katakan? Setelah itu, Huang Fuzantian duduk di sisi lain Chu Feng dan bertanya, Chu Feng, bagaimana hubunganmu dengan Istana Suci Tubuh Ilahi? Istana Suci Tubuh Ilahi, itu pasti Istana Surgawi Tubuh Ilahi, kata Chu Feng. Iya, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki tubuh ilahi yang diberikan oleh Tuhan, kata Huang Fuzantian. Saya punya teman dari tubuh ilahi Tianfu, dan kami memiliki hubungan yang baik, kata Chu Feng. Oh, itu saja. Tetua suku saya menemukan sesuatu yang baik di sebuah makam, tetapi orang-orang dari Istana Surgawi Tubuh Ilahi kebetulan juga ada di sana. Kami ingin mereka menyerahkannya, tetapi mereka menolak dan bahkan memukuli tetua suku saya. Kami pergi ke sana untuk membalas dendam, kata Huang Fuzantian. Seseorang meninggal, tanya Chu Feng. Tidak juga. Huang Fuzantian menggelengkan kepalanya. Apakah lukanya serius? Chu Feng bertanya lagi. Ini tidak serius. Ini terutama soal muka. Yang terpenting bagi seseorang adalah muka, kan? Kata Huang Fuzantian. Memang, tapi karena lukanya tidak serius, bisakah kau memberiku sedikit muka? Tanya Chu Feng. Mendengar ini, Huang Fuzantian dan Huang Fusengyu tidak berani menjawab, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah patriark klan Huang Futian. Pada saat ini, kepala keluarga Huang Futian benar-benar tertawa.
Sebenarnya, saya dengar Anda punya hubungan baik dengan warga Senti Tianfu. Kami ke sana hanya untuk meminta penjelasan, dan kami tidak berniat berbuat apa-apa kepada mereka. Jangan khawatir, Chu Feng. Kau pasti akan punya muka di klan Huang Futianku, kata pemimpin klan Huang Futian.